Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mimbar Muslim yang dirahmati Allah SWT. Sobat Mimbar Muslim, mari kita ucap syukur Alhamdulillah yang mana karena nikmat-nikmatnya kita bisa berjumpa di channel Mimbar Muslim ini. Terima kasih Sobat Mimbar Muslim atas dukungan Sobat semua, semoga semua itu bisa jadi ladang amal kebaikan Sobat Mimbar Muslim semua, amin ya robbal alamin. Sobat Mimbar Muslim, mari kita terus tanamkan kebaikan apa saja dalam kehidupan kita dan percayalah nanti kita akan menuai kebaikan juga. Sobat Mimbar Muslim, pada kesempatan ini channel Mimbar Muslim akan membahas tentang 4 nabi yang dipercaya masih hidup sampai hari ini. Dalam agama Islam terdapat 124 nabi. Namun yang wajib diketahui oleh seorang muslim berjumlah 25 orang. Nabi merupakan sosok yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam hadits Nabi Muhammad riwayat Abu Umamah bahwa jumlah nabi ada 124 orang. Hanya saja, yang wajib diketahui berjumlah 25 orang, mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad SAW. Para nabi dan rasul ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 rasul dalam surah Al-An'am, dan 7 rasul lainnya pada berbagai ayat pada surah-surah lainnya. Dari 25 nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, ternyata ada 4 orang yang sampai saat ini masih hidup. Berikut nama-nama dan kisahnya. 1. Nabi Isa AS. Nabi Isa adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini. Nabi Isa dipercaya dalam Islam masih hidup. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihi salam yang masih hidup hingga kini disebabkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah SWT saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika tertangkap, ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dipercaya Allah SWT mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Hal tentang Nabi Isa yang masih hidup hingga saat ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa 157. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini hanya Allah SWT yang tahu. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. 2. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihissalam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdul Rahman Asy-Syafuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Alasan Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah SWT untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah SWT, sehingga Nabi Khidir alaihissalam diberikan julukan gurunya para wali-wali atau aulia Allah SWT.
Dan ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum orang yang meminumnya akan hidup abadi seperti sabda Nabi Muhammad SAW, dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sem bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam, untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Keberadaan Nabi Khidir alaihissalam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan kehendak Allah SWT yang dapat bisa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. 3. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama bahkan dipercaya sampai saat ini. Itu terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih malaikat pun bertanya mengapa Nabi Ilyas bersedih. Nabi Ilyas pun menjawab dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah, Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Ilyas alaihissalam dan memberi waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang, Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. 4. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah SWT untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengkabulkannya. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya Idris kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah SWT, kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT. Hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar surga Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga, dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris. Namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah SWT telah berfirman bermaksud, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Ali Imran, 185, sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Maryam, 71, dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, syurga. Al-Hijr, 48, maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali, bahwa ia akan bertempat tinggal di syurga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW. Dengan firman-Nya bermaksud, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Maryam, 56-57.
Sejak saat itu Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah SWT wallahu alam. Sobat Mimbar Muslim, demikian kajian kita tentang 4 nabi yang dipercayai masih hidup sampai hari ini. Semoga Sobat Mimbar Muslim selalu dilancarkan segala urusan dan dikabulkan hajatnya. Jangan lupa di like, komen dan dibagikan ke teman dan keluarga sobat semua. Yang sudah subscribe saya doakan mendapatkan kemudahan rezeki yang halal melimpah dan semoga bisa segera berangkat ke Mekah, amin ya robbal alamin.